Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas Wastek 28 akan mempresentasikan hasil pitch deck startup kami yang berjudul aplikasi second. Jadi yang pertama ada elevator pitch. Di sini kelompok kami menyediakan aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli pakaian bekas atau thrifting. Aplikasi ini dapat membantu pengusaha thrift untuk memasarkan dan menjual produknya, sedangkan untuk para pelanggan dapat membantu mereka dalam menemukan pakaian yang ingin dibeli dengan mudah dan cepat. Aplikasi ini nantinya akan membantu mendorong perekonomian masyarakat dengan mengatasi fast fashion yang menyebabkan sampah pakaian dan pencemaran lingkungan yang meningkat. Nah, yang membedakan aplikasi ini nanti dengan e-commerce lainnya adalah aplikasi ini akan fokus kepada satu jenis produk yaitu pakaian, dan aplikasi ini juga akan menyediakan informasi terkait thrifting seperti event thrift. Kemudian ialah problem. Nah, problem utama yang ada di dunia fashion ialah fast fashion, yaitu produksi akibat perubahan fashion trend secara simultan dengan bahan baku produksi yang berkualitas rendah. Dan buruknya ialah menumpuknya sampah pakaian yang dapat menyebabkan kesehatan manusia dan mencemar lingkungan terutama dalam pencemaran udara dan juga pencemaran air akibat dari penguraian pakaian. Selanjutnya, sedangkan dari sisi customer ada 4 masalah utama yang dihadapi, yaitu yang pertama ialah kesulitan dalam mencari pakaian bekas atau thrifting yang sesuai dengan preferensi dan juga kebutuhannya. Yang kedua ialah memiliki trust issues dalam membeli produk karena takut penipuan atau penjualan data transaksi. Yang ketiga ialah terkadang produk yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan sulit melakukan refund. Dan yang terakhir ialah kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai thrifting. Nah, dari masalah yang telah saya sebutkan, kami menyediakan solusi yaitu aplikasi second yang hadir sebagai aplikasi penyedia layanan yang memudahkan pencarian dan juga pembelian produk thrift. Aplikasi ini mengutamakan kemudahan, keefektifan, dan keefisienan pengguna dalam bertransaksi serta menyediakan informasi terkait event thrifting. Lalu selanjutnya ada overview produk. Nah, di sini kami telah membuat beberapa halaman UI dari tampilan aplikasi second. Ini ada tampilan utamanya, lalu ada tampilan pemilihan kategori produk, lalu ada tampilan untuk memilih produknya, dan juga tampilan melihat event thrifting. Next. Lalu ini ada tampilan penawaran, tampilan notifikasi, dan juga yang terakhir tampilan profile. Next. Terdapat beberapa manfaat dari aplikasi yang kami kembangkan. Yang pertama adalah memberi kemudahan dalam mencari produk thrifting yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan customer. Lalu customer juga akan merasa aman dalam bertransaksi dan tidak perlu khawatir akan adanya penipuan. Lalu customer dapat melihat review produk yang diberikan oleh customer lain. Lalu jika produk yang diterima tidak sesuai, customer dapat melakukan refund atau pengembalian dana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, customer dapat menemukan informasi terkait event thrifting dengan mudah. Next. Lalu ini ada kelebihannya. Yang pertama adalah berisikan berbagai macam seller thrift shop sehingga mudah untuk mencari produk. Fitur filter untuk memudahkan dalam pencarian produk, menyediakan forum untuk berbagi informasi terkait event thrifting, mampu melihat review produk dan melakukan refund jika barang tidak sesuai, dan yang terakhir menyediakan berbagai macam metode pembayaran dan keamanan transaksi terjamin. Selanjutnya ada market size. Nah, di sini ada rincian biayanya. Yang pertama adalah biaya administrasi seller, yaitu 2% dari total transaksi. Lalu ada biaya penanganan customer, 2.000 per transaksi. Lalu ada rata-rata pembelian customer, yaitu 100.000. Nah, ini ada data tambahannya. Jadi dari kutipan yang kami dapatkan di internet, anak muda Indonesia dengan usia 15-34 tahun mendominasi 80% penggunaan e-commerce, dan 30% dari total transaksi sepanjang 2019 di banyak e-commerce merupakan pembelian barang fashion. Jadi kami menargetkan pasar kami yaitu jumlah penduduk Indonesia yang berusia 15-34 tahun sebesar 80 juta sekian. Lalu di sini kami juga menambahkan data tambahan dari jumlah penduduk berusia 15-34 tahun di provinsi yang berada di Pulau Jawa dengan total 47 juta sekian. Lalu selanjutnya ada perhitungan TAM, SAM, dan juga SOM. Untuk TAM mengacu pada total permintaan pasar atau peluang pendapatan dalam pasar. Di sini kami menyasar masyarakat Indonesia. Lalu SAM mengacu pada pasar yang tersedia dan dapat dilayani, yaitu Pulau Jawa. Dan SOM mengacu pada bagian dari pasar yang dapat dilayani dan dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek, yaitu Surabaya. Sini ada visualisasinya. Next. Ya, jadi untuk bagaimana cara kami memberikan value lebih kepada pelanggan, di sini kami menentukan end user kami dibagi menjadi 3, yaitu pembeli yang tampil fashionable dengan budget murah, lalu pembeli yang peduli dengan isu lingkungan dengan membeli pakaian bekas, dan penjual pakaian berbahan dasar baju bekas. Dan untuk pertimbangannya untuk pembeli adalah kemudahan pembelian dan kemudahan akses, variasi produk dan juga variasi promo atau diskon. Untuk pertimbangan penjual adalah kemudahan penjualan, keramaian atau traffic transaksi dari pelanggan, dan juga keamanan dalam penerimaan uang.
Lalu di sini ada segmentasi pembeli dibagi dalam 3 kelas, industri, pengguna akhir, spesialisasi, dan pekerjaan, dengan pekerjaan, peduli lingkungan, budget terbatas, dan juga seorang fashionista. Lalu untuk segmentasi penjualnya di sini ada industri, pengguna akhir, spesialisasi, dan pekerjaan, di mana pekerjaannya merupakan mencari penghasilan tambahan, mencari pengalaman bisnis, dan juga mengisi waktu luang. Lalu ada bisnis model, di sini ada bisnis model canvas dari second, dengan key partnersnya ada pedagang baju, penjual barang luar, dan juga pembeli online dengan cost structure biaya produksi dan biaya iklan. Lalu channelnya adalah internet ads, social media ads dengan key proposition, kualitas, kemudahan, dan kecepatan dengan revenue streams, itu pendapatan pembayaran dan pendapatan iklan. Oke, selanjutnya ada market strategis atau gimana cara kita mempromosikan aplikasi kami. Jadi yang pertama ada marketing, yaitu dengan mempromosikan aplikasi kami untuk bekerja sama dengan toko-toko thrift agar masuk ke aplikasi second. Lalu yang kedua ada media sosial, yaitu menggunakan sosial media untuk membantu mempromosikan aplikasi kami seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan selain untuk mempromosikan aplikasi, sosial media ini nantinya juga akan menjadi sarana edukasi bagi para konsumen untuk perawatan pakaian, dan strategi ini dapat digunakan untuk menciptakan customer relationship. Selanjutnya, kami dapat menggunakan brand ambassador, yaitu dengan bekerja sama dengan influencer atau selebgram untuk membantu mempromosikan aplikasi kami agar banyak pelanggan juga yang masuk ke aplikasi second. Dan yang terakhir ada mouth to mouth, atau memperkenalkan aplikasi ini dari pihak-pihak yang sudah bekerja sama dari internal aplikasi second. Seperti kalau misalkan dari pihak penjual dan memberitahukan ke pihak thrift lain untuk masuk ke aplikasi kami, dan bagi para konsumen dan memberitahu teman-teman yang lain atau pengguna yang lain untuk dapat berbelanja di aplikasi kami. Selanjutnya ada competition atau kompetitor yang aplikasi serupa dengan kami, yaitu ada Thrift2You dan Week Thrift. Untuk Thrift2You ini sendiri menjual barang-barang bekas di luar pakaian, seperti ada aksesoris, perhiasan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Week Thrift ini sama untuk barang bekas seperti Thrift2You, tapi berada di luar negeri. Kemudian inilah tim member dari Second, ada 4. Yang pertama ialah Jessica Patricia Halim sebagai CEO, yang bertanggung jawab sebagai pembuat keputusan perusahaan dan juga pengelola keseluruhan operasi dan juga sumber daya perusahaan. Yang kedua ialah Muhammad Jamil Fadilah sebagai CTO yang bertanggung jawab atas kebutuhan teknologi organisasi serta research and development. Yang ketiga ada Maria Regina sebagai COO, yaitu bertanggung jawab terhadap pembuat keputusan administrasi dan juga operasional perusahaan. Sedangkan yang terakhir ialah Renata Ari Prisiska sebagai CFO yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. Kemudian untuk investmentnya sendiri, dari Second kami membutuhkan sebesar $11.000 untuk perkembangan berikutnya, yang terdiri dari R&D yaitu sebesar $2.500, untuk resources and operational sebesar $4.500, dan juga untuk sales and marketing masing-masing sebesar $2.000. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.